Selamat datang kembali di Axis of Truth. Minggu ini benar-benar luar biasa dengan konferensi kebijakan tahunan JNS yang luar biasa. Tapi sekarang kami sudah kembali di studio. Dan jelas, hal yang paling mencolok saat ini adalah nota kesepahaman yang mengerikan itu. Sekarang, ada banyak hal yang bisa dikatakan tentang betapa salah arah MOU ini. Dan lebih jauh lagi, betapa naifnya negosiator dari pihak Amerika, J.D. Vance. Tapi sebelum kita membahas itu, saya ingin menunjukkan kepada Anda 5 masalah inti dari MOU yang perlu Anda pahami. Masalah pertama adalah rezim berhasil memperluas cakupan negosiasi. Ini adalah strategi negosiasi klasik Iran. Amerika Serikat memulai dengan tujuan tertentu, dalam hal ini program nuklir. Rezim kemudian berusaha mengubah negosiasi yang sempit menjadi lebih luas. Tiba-tiba, pembahasan tidak lagi tentang masalah awal. Sekarang tentang sanksi, pasar energi, keamanan regional, rekonstruksi, Lebanon. Ini membahas hampir semua hal, kecuali satu hal yang seharusnya menjadi fokus utama sejak awal. Catatan untuk JD, itu bukan kemenangan jika rezim Islam baru mau bernegosiasi setelah Angkatan Laut dan Angkatan Udara mereka sudah dihancurkan. Rezim itu tahu bahwa ketika negosiasi diperluas, peluang untuk konsesi juga ikut bertambah. Dan itulah cara mereka mempermainkan J.D. Vance sesuka hati. Hal ini membawa kita ke masalah kedua dengan nota kesepahaman tersebut. Pemerintah sedang mempresentasikan kelanjutan negosiasi, yang mana mereka menawarkan konsesi besar dengan melepaskan aset yang dibekukan dan memberikan pengecualian sanksi minyak. Mereka mempresentasikannya sebagai keberhasilan tersendiri. Namun, negosiasi bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah untuk mencegah rezim tersebut memperoleh senjata nuklir. Saat Amerika Serikat memberlakukan blokade yang secara efektif membuat rezim itu bangkrut, Amerika Serikat memutuskan untuk melepaskan posisi tawar mereka sendiri berkat kepemimpinan orang-orang seperti J.D. Vance yang pada dasarnya tidak memahami rezim ini. Tidak percaya? Lihat saja sendiri. Selama 47 tahun, negara ini telah menjadi duri dalam daging bagi kita. Negara ini selalu menjadi masalah bagi pemerintahan Demokrat maupun Republik. Hal paling keren dari kemajuan yang telah kita capai selama beberapa minggu terakhir adalah Anda bisa melihat orang-orang di dalam sistem Iran. Para pemimpin senior, bahkan pejabat IRGC mengatakan begini. Kita mikir punya beberapa permusuhan, kita mungkin punya rasa tidak percaya. Tapi kita menyadari bahwa cara kita berurusan dengan Amerika Serikat selama 47 tahun adalah sebuah kesalahan. Mari kita coba sesuatu yang lain. Tentu saja kita akan memverifikasinya, tapi kita pasti bersedia mencoba sesuatu yang lain jika mereka mematuhinya. Serius, JD? Karena aku cukup yakin bahwa banyaknya serangan rezim terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz hanya dalam minggu ini sangat bertolak belakang dengan nota kesepahaman itu dan akan memberikan gambaran yang sangat-sangat berbeda. Atau entahlah, kamu juga bisa melihat banyak pernyataan gila yang dibuat oleh pejabat rezim yang bersumpah untuk memusnahkan bukan hanya Israel, tapi juga Amerika Serikat sendiri. Atau komentar dari rekan negosiasimu, Mohammad Ghalibaf, yang secara eksplisit menyatakan bahwa Presiden Trump dan keluarganya adalah target yang sah untuk pembunuhan. Atau majelis ahli, yang kemarin menegaskan kembali bahwa Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden Trump adalah target yang sah untuk pembunuhan. Dan inilah badan yang memilih Ayatollah itu sendiri. Tapi bagaimanapun juga, saya jadi keluar topik. Saya ingin sangat jelas. Negosiasi yang berlanjut selama 60 hari lagi bukanlah sebuah kemenangan. Itu hanyalah 60 hari lagi negosiasi. Namun, Gedung Putih secara harfiah menyajikannya sebagai kesepakatan damai. Mungkin seperti kesepakatan damai ala Neville Chamberlain di zaman kita? Siapa sangka ketika Presiden Trump mengatakan penyerahan tanpa syarat, ternyata yang dia maksud adalah penyerahan Amerika Serikat. Tapi pasti ada alasannya kan? Nah, selain pemilu paruh waktu dan anggapan fantastis publik Amerika bahwa Republik Islam bukan ancaman bagi mereka, apa yang sebenarnya diterima Amerika Serikat sebagai imbalan atas konsesi-konsesi ini? Pembukaan sementara Selat Hormuz yang sebelumnya memang sudah terbuka sebelum perang dimulai, dan sekarang mereka juga ingin memungut biaya untuk itu. Itu bukanlah posisi yang kuat. Itu adalah posisi di mana pihak lain memahami bahwa Washington sangat menginginkan kesepakatan hingga rela membayar demi pembicaraan lebih lanjut. Ketiga, kita perlu membicarakan tentang Selat Hormuz itu. Selat Hormuz seharusnya tidak pernah menjadi masalah. Masalah utamanya adalah program nuklir. Namun, krisis yang diciptakan oleh rezim sekarang justru diperlakukan sebagai aset yang bisa diperdagangkan oleh rezim untuk mendapatkan konsesi. Itulah tepatnya cara kerja diplomasi Sandra. Kamu menciptakan masalah, membuat masalah itu makin merugikan, menawarkan untuk mengurangi biaya dari masalah tersebut, lalu mengharapkan sesuatu sebagai imbalannya. Sekali lagi, ini bukan kemenangan bagi Amerika Serikat. Itu adalah bukti bahwa negosiasi telah berpindah ke wilayah yang sepenuhnya dipilih oleh rezim.
Lalu datanglah Lebanon, isu keempat dalam nota kesepahaman, di mana salah satu tuntutan utamanya adalah agar Israel mundur sepenuhnya dari Lebanon. Padahal Israel tidak terlibat dalam negosiasi ini, dan Israel juga bukan pihak yang pertama kali melanggar gencatan senjata terkait Lebanon. Hizbullah telah menyerang Israel setiap hari, dan Israel bertindak untuk membela diri. Jangan lupa fakta bahwa keberadaan bersenjata Hizbullah di Lebanon sendiri sudah merupakan pelanggaran hukum internasional berdasarkan resolusi PBB 1559 dan 1701. Lalu, mengapa Amerika Serikat memberikan perlindungan bagi kelangsungan Hizbullah di Lebanon, sebuah kelompok teroris yang bertanggung jawab atas kematian ratusan tentara Amerika? Selain itu, mengapa Amerika Serikat justru bernegosiasi dengan rezim Islam mengenai Lebanon sejak awal? Lebanon adalah negara berdaulat, dan rakyatnya semakin keras meminta agar Hizbullah diusir dari sana. Pemerintah Lebanon seharusnya yang menentukan apa yang terjadi di dalam perbatasan Lebanon, bukan para mullah di Iran. Namun, perjanjian ini secara efektif memperlakukan rezim yang menjajah dan menduduki Lebanon melalui Hizbullah sebagai pengambil keputusan atas keamanan Lebanon dan Israel sekaligus. Hal ini sangat ironis jika mengingat salah satu tuntutan dalam nota kesepahaman ini adalah komitmen Amerika Serikat untuk tidak ikut campur dalam urusan internal di Iran. Bahkan ketika eksekusi dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat terus berlangsung, bahkan setelah pembantaian lebih dari 40.000 pengunjuk rasa Iran tanpa konsekuensi apapun bagi rezim, kita diberitahu bahwa jaringan regional rezim tersebut harus dibatasi. Kita diberitahu bahwa aktivitas mereka yang merusak stabilitas harus dihentikan. Namun kemudian kita justru memberi mereka kursi di meja perundingan untuk menentukan masa depan negara lain yang sudah mereka sabotase. Itu bukanlah mengurangi pengaruh rezim, itu justru menyerah pada mereka. Dan kemudian ada masalah uang. Masalah uang inilah yang benar-benar membuat semuanya jadi kacau. Sebagai contoh kelima dari masalah besar dalam MOU ini. Jika kamu menyingkirkan semua propaganda dan manipulasi yang telah kita lihat dari Gedung Putih, yang kamu temukan adalah sebuah kerangka kerja yang justru mengarah pada keringanan ekonomi yang lebih besar untuk rezim yang sama sekali tidak mengubah perilakunya. Itu termasuk ekspor minyak, pelonggaran sanksi, aset yang dicairkan, dan yang paling luar biasa, sebuah kerangka rekonstruksi yang dilaporkan bernilai 300 miliar dolar. Ini adalah bentuk penyerahan diri dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jauh lebih buruk bagi dunia dibandingkan JCPOA. Amerika Serikat secara harfiah baru saja menunjukkan kesediaannya untuk menggunakan kekuatan terhadap rezim tersebut karena menganggap rezim itu cukup berbahaya untuk mengancam keamanan internasional. Tapi sekarang mereka ingin memberikan akses kepada mereka ke komunitas internasional. Padahal tidak ada perubahan rezim atau perubahan perilaku. Terakhir kali kita mencoba itu, rezim tersebut menggunakan 6 miliar dolar yang diberikan Obama untuk merencanakan hal-hal seperti pembantaian 7 Oktober. Untuk memperjelas, seperti yang dikonfirmasi oleh beberapa pejabat rezim, bahkan minggu ini, rezim tersebut belum meninggalkan ideologinya atau berhenti mendukung terorisme. Justru sebaliknya, mereka belum berhenti mengeksekusi para pembangkang. Mereka belum berhenti menindas perempuan. Mereka belum berhenti menyandra orang. Mereka belum berhenti mendanai kelompok-kelompok proksi. Mereka belum membayar harga atas kekerasan regional selama puluhan tahun. Namun sekarang kita justru membahas rencana rekonstruksi senilai 300 miliar dolar. Untuk apa? Untuk terus berbicara? Untuk tetap duduk di meja perundingan? Jika laporan itu memang akurat, itu merupakan salah satu contoh paling luar biasa dari pengalihan daya tawar langsung dari Amerika Serikat ke Republik Islam yang mungkin pernah kita lihat. Dan sebenarnya ini menjadi lebih buruk karena ini bukan hanya soal uang, ini soal insentif. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat dengan benar menggambarkan Republik Islam sebagai rezim yang bertanggung jawab atas eksekusi, penyiksaan, terorisme, penindasan, dan penyalahgunaan sistematis terhadap rakyatnya sendiri. Tidak ada yang berubah, JD. Yang berubah adalah keputusasaan Washington untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dan begitu keinginan itu terlihat secara publik, negosiasi pun berubah karena rezim tersebut mengetahui bahwa bertahan cukup lama mungkin akan menghasilkan pelonggaran sanksi, manfaat ekonomi, pengakuan diplomatik, bahkan konsesi-konsesi baru. Dan itulah yang diberikan JD Vance kepada mereka. Kesempatan untuk berkumpul kembali, mendapatkan konsesi, dan mempersiapkan diri untuk konflik yang lebih besar. Sekarang tidak ada seorang pun di pemerintahan yang akan mengatakan bahwa mereka ingin mendorong pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi kebijakan luar negeri tidak diukur dari niat, itu diukur dari insentif. Dan insentif yang diciptakan di sini seharusnya membuat siapapun yang peduli pada rakyat Iran atau hak asasi manusia global merasa khawatir, yang membawa kita pada isu utama dari nota kesepahaman ini, yaitu penangkalan. Kita harus membicarakan pesan apa yang dikirimkan oleh nota kesepahaman ini kepada sekutu-sekutu Amerika Serikat. Karena sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan tersebut sedang mengamati seluruh proses ini dengan sangat cermat.
Mereka mengamati apa yang terjadi setelah Amerika Serikat menciptakan daya tawar, dan mereka juga mengamati apa yang terjadi ketika konflik menjadi tidak nyaman secara politik bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat sedang menunjukkan kepada sekutu-sekutunya di Teluk Persia, begitu juga kepada Taiwan, Ukraina, dan semua negara demokrasi kecil, bahwa ketika sesuatu menjadi tidak nyaman secara politik bagi Amerika Serikat, nilai-nilai mereka akan diabaikan begitu saja. Begitu juga pelindungan mereka terhadap negara-negara tersebut dari aktor jahat seperti Republik Islam Iran. Hal ini secara harfiah memberdayakan rezim diktator seperti Tiongkok dan Rusia. Dan sejujurnya, ini juga mengancam Amerika Serikat, karena hal ini membuktikan kepada negara adidaya lain bahwa mereka tidak punya keberanian atau tekad, bahkan untuk membela diri sendiri. Bagaimanapun juga, Republik Islam telah menyusup ke Amerika Serikat secara ideologis selama beberapa dekade untuk merusak moral dan struktur sosial negara tersebut. Tampaknya mereka telah berhasil, setidaknya sebagian. Pesan yang bisa diambil oleh sekutu-sekutu Amerika Serikat dari minggu lalu sangat merugikan. Amerika Serikat bisa memulai konfrontasi karena satu masalah, tapi akhirnya membuat konsesi pada 10 masalah lainnya. Amerika mungkin lebih berkomitmen pada proses negosiasi daripada pada tujuan yang menjadi alasan negosiasi itu sendiri. Mengapa negara manapun harus bergantung pada Amerika jika begini cara mereka bertindak? UEA, Bahrain, Arab Saudi, dan Israel semuanya dikorbankan demi impian barat yang tidak realistis dari pejabat Gedung Putih yang terkompromi seperti J.D. Vance dan Steve Witkoff yang dengan naif percaya bahwa rezim Islam benar-benar memiliki kepentingan untuk menjalin hubungan normal dengan dunia. Itu bukanlah perdamaian melalui kekuatan, dan itu bukan kebijakan luar negeri yang dijanjikan oleh Presiden Trump. Itu jelas bukan standar yang ia terapkan kepada para pendahulunya. Tidak ada warga Amerika yang patriotik dan peduli dengan masa depan Amerika yang seharusnya menerima MOU ini. Sekarang, saya ingin membahas ini lebih dalam karena secara ideologis ada masalah yang lebih mendalam yang ingin saya diskusikan. Salah satu ide paling berbahaya yang beredar di beberapa bagian Gedung Putih saat ini adalah bahwa jika Republik Islam diberikan lebih banyak sumber daya, lebih banyak keringanan sanksi, lebih banyak akses ke pasar global, dan lebih banyak ruang gerak ekonomi, entah bagaimana mereka akan bersikap lebih moderat. Teorinya adalah jika rezim tersebut memiliki lebih banyak yang dipertaruhkan, mereka akan menjadi lebih masuk akal. Tetapi kita sudah pernah menguji teori itu. Dan hasilnya bukanlah moderasi. Hasilnya justru lebih banyak uang untuk rezim yang sama yang menjalankan ideologi yang sama melalui jaringan teror yang sama. Mengapa Gedung Putih terlibat dalam kegilaan ini dengan mencoba hal yang sama lagi? Bukan hanya itu, tapi mengapa Gedung Putih melakukan kampanye manipulasi yang sebenarnya tidak ada yang benar-benar percaya? Dan lebih jauh lagi, mengandalkan nasihat dari orang-orang seperti Trita Parsi dan Sohak Amhari, salah satu pendiri lobi tidak resmi rezim Islam di Washington. Dan yang satunya lagi, telah menghabiskan seluruh karirnya plin-plan dengan pendiriannya sendiri, membela orang-orang antisemit dan menerima uang dari George Soros. Parsi sendiri seharusnya benar-benar dideportasi dari Amerika Serikat. Dan Amhari sebenarnya hanyalah seorang bodoh yang suka bergaul dengan Code Pink. Dan ternyata juga dengan Scott Ritter, seorang pelaku pedofilia yang telah divonis bersalah, yang kemudian menjadi kaki tangan pro-Putin. Orang-orang inilah yang memberi nasihat kepada Gedung Putih tentang negosiasi dengan Republik Islam. Tidak heran MOU itu gagal total. Ketika Anda tidak memahami sejarah, Anda pasti akan mengulanginya. Dan saya punya 3 contoh untuk menjelaskan. Yang pertama adalah JCPOA. Setelah hari implementasi pada tahun 2016, sekitar 50 miliar dolar dalam bentuk aset yang dapat diakses dikembalikan ke tangan rezim yang sudah menjadi negara sponsor terorisme terbesar di dunia. Dengan sangat sadar bahwa sebagian dari uang itu kemungkinan besar akan berakhir di tangan IRGC atau kelompok proksi teroris lainnya. Jadi apa yang terjadi setelah pelonggaran sanksi itu? Apakah rezim tersebut menjadi lebih moderat? Tidak. Mereka tetap melanjutkan uji coba rudal balistik, tetap mendukung perang Assad di Suriah, terus mendanai Hizbullah, mendukung Houthi dan Hamas, serta terus membangun jaringan teror regional yang sama. Yang sekarang, semua orang pura-pura bisa dipisahkan dari isu nuklir. Pada tahun 2018, pejabat Amerika Serikat memperkirakan bahwa rezim tersebut memberikan sekitar 700 juta dolar per tahun hanya untuk Hizbullah. Departemen Luar Negeri juga mengatakan bahwa rezim tersebut memberikan sekitar 100 juta dolar setiap tahun kepada kelompok teroris Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam. Uang itu tidak membuat rezim menjadi moderat. Uang itu justru membantu menopang rezim dan sistem yang sudah mereka bangun, bahkan memperluasnya. Tidak ada satupun yang digunakan untuk memperbaiki Iran. Contoh kedua yang saya miliki adalah Suriah, karena Suriah benar-benar menunjukkan kepada Anda apa yang diprioritaskan oleh rezim, ketika mereka harus memilih antara rakyatnya sendiri atau proyek revolusioner mereka yang bersifat genosida.
Sementara rakyat Iran menderita akibat inflasi, keruntuhan ekonomi, krisis air, dan kerusakan infrastruktur, rezim justru mengucurkan uang untuk mempertahankan Assad si jagal tetap berkuasa. Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa rezim telah menghabiskan lebih dari 16 miliar dolar sejak tahun 2012 untuk mendukung Assad dan mitra serta proksi lainnya di Suriah, Irak, dan Yaman. Sekarang, perkiraan lain bahkan lebih tinggi, dengan para analis melacak pengiriman minyak Iran ke Assad dari tahun 2013 hingga 2018 saja mencapai lebih dari 10 miliar dolar. Itu bukanlah pemerintahan yang kekurangan sumber daya. Itu adalah pemerintahan yang secara sengaja memilih untuk menghabiskan miliaran dolar untuk menopang seorang pembunuh massal di Damaskus, daripada membangun negara yang berfungsi untuk rakyatnya sendiri. Contoh ketiga adalah diplomasi sandera. Pada tahun 2016, Amerika Serikat membayar rezim tersebut penyelesaian sebesar 1,7 miliar dolar yang terkait dengan klaim senjata lama, termasuk pembayaran tunai awal sebesar 400 juta dolar. Pada saat yang sama, sandera Amerika dibebaskan. Sekarang pemerintahan Obama bersikeras bahwa itu adalah penyelesaian hukum, tetapi mereka juga mengakui bahwa uang tunai tersebut digunakan sebagai alat tawar sampai para tahanan dibebaskan. Lalu pada tahun 2023, rezim tersebut kembali menggunakan diplomasi sandera untuk membuat pendapatan minyak sebesar 6 miliar dolar itu kembali bisa digunakan melalui Qatar, meskipun uang itu secara resmi dibatasi untuk penggunaan kemanusiaan. Masalahnya bukan hanya apakah $1 tertentu bisa dilacak ke teroris tertentu. Masalahnya adalah rezim tersebut belajar bahwa sandera menciptakan daya tawar. Daya tawar menghasilkan uang, dan uang membantu rezim itu bertahan hidup. Itulah mengapa teori saat ini sangat gila. Rezim itu sudah menunjukkan kepada kita apa yang mereka lakukan dengan sumber daya. Ketika mereka mendapatkan sekitar 50 miliar dolar dalam aset yang dapat diakses setelah JCPOA, mereka tidak menjadi moderat. Ketika mereka memiliki miliaran untuk dibelanjakan di kawasan, mereka memilih Hizbullah, Hamas, Houthi, Assad, milisi Irak, Rudal, dan IRGC. Ketika penyanderaan menghasilkan pembayaran atau akses ke dana yang dibekukan, mereka tidak berhenti menyandera. Mereka terus menggunakan strategi yang sama karena strategi itu berhasil. Dan tidak masalah dari mana uang itu berasal, apakah dari pajak warga Amerika Serikat atau aset rezim yang dibekukan, karena uang itu bisa dipertukarkan. Jadi pertanyaan untuk orang-orang di sekitar Presiden Trump yang berpikir bahwa lebih banyak sumber daya akan membuat rezim ini menjadi lebih moderat sangatlah sederhana. Berdasarkan apa? Berdasarkan contoh yang mana? Berdasarkan tahun yang mana? Konsesi mana yang menghasilkan perilaku yang lebih baik? Rezim ini tidak mengambil uang lalu menjadi normal. Mereka mengambil uang dan mengekspor revolusi Islam tahun 79. Mereka mengambil uang itu untuk membangun kelompok-kelompok proksi dan mempertahankan kekuasaan mereka sendiri. Sementara rakyat Iran dibiarkan hidup dalam pemadaman listrik, kemiskinan, eksekusi, dan penindasan yang terus berlanjut. Masalahnya bukan karena Republik Islam kekurangan uang lagi, tapi setiap kali mereka mendapatkan uang, mereka menunjukkan kepada kita apa yang sebenarnya mereka hargai. Dan itulah sebabnya tidak boleh ada uang tunai, tidak ada aset yang dibekukan, tidak ada pelonggaran sanksi, dan tidak ada bantuan ekonomi baru untuk rezim ini. Sekarang menutup dengan segmen Good, the Bad, and the Ugly minggu ini, dimulai dari cerita buruk agar kita bisa mengakhiri dengan catatan positif. Cerita buruk minggu ini adalah Menteri Keuangan Scott Bessent. Dan kenapa? Karena beberapa minggu yang lalu, Bessent secara terbuka menjelaskan bahwa tidak akan ada pengecualian untuk minyak Iran, bahwa blokade tersebut berhasil, dan rezim itu akan segera dipaksa untuk menghentikan produksi. Pesannya sederhana, tekanan maksimum sangat menekan rezim, dan Amerika Serikat sama sekali tidak berniat memberikan bantuan apapun. Beralih ke minggu lalu, dan Departemen Keuangan telah berbalik 180 derajat. Amerika Serikat kini telah mengeluarkan lisensi umum selama 60 hari yang memungkinkan rezim tersebut menjual minyak mentah, produk minyak bumi, dan petrokimia di pasar internasional. Lisensi tersebut juga mengizinkan layanan perbankan, pengiriman, asuransi, transportasi, dan layanan lain yang diperlukan untuk memfasilitasi penjualan tersebut. Bahkan juga mengizinkan transaksi dalam dolar Amerika Serikat. Jadi, izinkan saya memastikan hal ini. Pada bulan April, kita diberitahu bahwa ekspor minyak rezim harus dihentikan. Kita diberitahu bahwa blokade tersebut berhasil. Kita juga diberitahu bahwa tidak akan ada pengecualian. Sekarang kita diberitahu bahwa penjualan minyak yang sama, aliran pendapatan yang sama, jaringan pengiriman yang sama, dan transaksi keuangan yang sama justru merupakan ide yang bagus. Tampaknya, rezim tersebut berubah dari sponsor utama terorisme di dunia menjadi sebuah perusahaan rintisan yang sedang berjuang dan hanya membutuhkan akses yang lebih baik ke pasar global. Pengecualian ini bisa bernilai sekitar 10 miliar dolar bagi rezim tersebut hanya dalam 2 bulan ke depan. Dan ini merupakan pertama kalinya dalam beberapa dekade rezim tersebut dapat secara terbuka menjual minyak dengan otorisasi dari Amerika Serikat, bukan melalui jaringan penghindaran sanksi. Sejujurnya, saya tidak tahu mana yang berubah lebih cepat,
kebijakan Departemen Keuangan, atau ingatannya. Sementara itu, kita beralih ke hal terburuk minggu ini. Kisah terburuk minggu ini adalah respons terhadap kritik terhadap nota kesepahaman dari beberapa penasihat dan konsultan paling terkemuka Presiden secara daring. Dan tampaknya ada upaya terkoordinasi untuk membungkam para pengkritik tersebut selama 2 minggu terakhir. Alex Brusewitz, Anna Paulina Luna, anggota Kongres, serta Donald Trump Jr. dan lainnya telah menghabiskan waktu yang luar biasa banyak untuk menyerang orang-orang yang menentang nota kesepahaman pemerintahan Trump. Menuduh para pengkritik sebagai bot atau agen pengaruh asing, tampaknya aturan baru sekarang adalah jika kamu berpikir bahwa mencabut sanksi minyak dan memberikan uang tunai kepada para mullah atau bernegosiasi soal Lebanon adalah ide buruk. Kamu bukan lagi sesama orang Amerika dengan pendapat berbeda. Kamu justru dianggap sebagai agen pemerintah asing. Siapa sangka kan? Akhir pekan lalu, dalam periode yang sama, lebih dari 100 akun yang mengkritik JD Vance dan MOU, terutama akun-akun Iran dan Yahudi, telah ditangguhkan di X karena perilaku yang menurut platform tersebut dianggap tidak otentik. Dan apakah mengejutkan bahwa skandal ini terkait dengan Alex Brusewitz, seorang konsultan media sosial untuk Trump, yang kebetulan juga memiliki hubungan dengan Qatar dan merupakan tamu terbaru Tucker Carlson. Ini adalah seseorang yang telah melecehkan akun-akun Yahudi di media sosial selama cukup lama dalam pembelaan yang cukup menyedihkan dan dangkal terhadap JD Vance. Dia selama berminggu-minggu terus mengisyaratkan bahwa ada semacam operasi pengaruh Israel yang jahat untuk melemahkan MOU, namun sama sekali tidak memberikan bukti apapun. Lalu ketika dipersoalkan, dia mengklaim bahwa dia menentang semua campur tangan asing. Tetap saja tidak memberikan bukti adanya konspirasi Israel atau Yahudi dan dengan mudah mengabaikan Qatar. Ini juga adalah troll kecil yang sama yang menyerang anggota Partai Republik yang mengundurkan diri dari Heritage Foundation setelah komentar anti-Yahudi yang dibuat oleh Kevin Roberts. Dan dia bahkan diterbangkan keluar dari Timur Tengah oleh Qatar ketika perang pecah bersama seorang pelobi Qatar yang sudah dikenal. Sekarang dia bertingkah seolah-olah kritik terhadap Trump itu apa? Pengkhianatan? Seseorang sudah terlalu lama bergaul dengan orang-orang Qatar. Kita tidak melakukan hal seperti ini di Amerika, Alex. Aku juga merasa lucu bahwa dia mengaku sebagai pendukung MAGA dan pro-Trump, tapi malah tampil di acara Tucker Carlson, bahkan menyebutnya sebagai teman, padahal Carlson sudah berbulan-bulan menghujat Presiden Trump dan sekarang juga Partai Republik. Tapi tentu saja, Alex, Mark Levin yang jadi masalahnya. Yang membuat semuanya jadi sangat konyol adalah banyak orang yang difitnah oleh Alex dan juga oleh Donald Trump Jr. Sebenarnya bukan bot atau operator politik bayaran sama sekali. Mereka adalah jurnalis Amerika, veteran Amerika dalam beberapa kasus, sekutu Emirat, pakar keamanan nasional, dan komentator. Mereka adalah orang-orang yang melihat kesepakatan ini dan sampai pada kesimpulan yang berbeda dari Gedung Putih. Buzz Patterson, Stella Escobedo, Eitan Fishberger, Amjad Taha, dan tokoh-tokoh terkenal lainnya, hanya untuk menyebut beberapa. Namun alih-alih menerima kritik besar-besaran itu sebagai tanda bahwa mungkin, hanya mungkin, Anda melakukan sesuatu yang salah, para pejabat Trump ini justru merespons dengan menyerang warga Amerika lainnya dan mencoba membungkam suara mereka. Jika nota kesepahaman ini memang merupakan kesepakatan yang hebat, maka para pendukungnya seharusnya bisa membelanya berdasarkan fakta. Mereka tidak seharusnya membutuhkan fitnah, teori konspirasi, atau tes kesetiaan. Dan sayangnya bagi Alex, itu tidak berlaku untuk nota kesepahaman ini. Jika presiden punya sedikit saja akal sehat, dia akan memecap orang kanan yang tidak setia, sok progresif dan ingin jadi fasis itu, serta melepaskan diri dari keterkaitan dengan pecundang ini. Dan sekarang akhirnya, untuk kabar baik minggu ini adalah sesuatu yang sudah lama dekat di hati saya, mengingat saya sendiri memiliki keluarga Armenia. Israel akhirnya mengambil langkah yang seharusnya sudah diambil puluhan tahun lalu, yaitu secara resmi mengakui genosida Armenia. Pada tanggal 28 Juni, pemerintah Israel memberikan suara untuk mengakui genosida terhadap rakyat Armenia pada tahun-tahun terakhir Kekaisaran Ottoman, 1915 hingga 1917, setelah Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar mengajukan resolusi tersebut kepada pemerintah. Sekarang Sa'ar mengatakan setelah pemungutan suara bahwa tidak pernah terlambat untuk melakukan hal yang benar. Sekitar 1,5 juta orang Armenia Kristen dibunuh, dideportasi, dibiarkan kelaparan, dan diusir dari komunitas kuno mereka mulai tahun 1915. Dan selama lebih dari 1 abad, Turki terus menyangkal, meremehkan, atau memutarbalikkan apa yang terjadi. Mereka telah menghapus catatan sejarah. Mereka telah mengancam seluruh negara yang mengakui apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka melarangnya. Israel dengan memalukan menghindari pengakuan resmi selama beberapa dekade karena sensitivitas diplomatik dengan Turki, dan kemudian juga karena pertimbangan strategis yang melibatkan Azerbaijan.
Kekhawatiran itu memang nyata, tetapi tidak pernah membenarkan negara Yahudi menolak untuk secara terang-terangan mengatakan bahwa genosida Armenia memang merupakan sebuah genosida. Beberapa orang saat ini mengkritik pemerintah saat ini karena melakukan hal ini sebagai langkah politik terhadap Turki. Dan meskipun benar bahwa pengakuan genosida seharusnya tidak digunakan sebagai alat politik, hasilnya jelas secara moral benar dan sudah seharusnya dilakukan sejak lama. Ya, Turki di bawah Erdogan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menuduh Israel melakukan genosida, sementara pemerintahnya sendiri masih menolak mengakui genosida yang sebenarnya dilakukan terhadap rakyat Armenia. Kemunafikan itu harus disoroti. Namun ini seharusnya tidak hanya tentang Erdogan atau Turki saja. Ini seharusnya tentang orang-orang Armenia, termasuk komunitas Armenia di sini, di Yerusalem, yang telah menjaga sejarah, iman, dan kenangan mereka meskipun sudah 1 abad mengalami penyangkalan. Hingga tahun 2026, 32 negara anggota PBB termasuk Amerika Serikat, Kanada, Rusia, dan Jerman telah secara resmi mengakui genosida Armenia. Israel seharusnya menjadi salah satu yang pertama, bukan salah satu yang terakhir. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu yang secara pribadi sudah saya perjuangkan selama bertahun-tahun. Jadi kabar baik minggu ini adalah bahwa Israel akhirnya mengambil langkah moral itu dengan mengakui genosida Armenia dan mengecam penyangkalan. Dan dengan itu, kita akhiri untuk minggu ini. Saya akan kembali minggu depan seperti biasa dengan lebih banyak cerita dari kawasan ini. Jika Anda punya informasi untuk saya, silakan hubungi saya di X dengan nama Emily Schrader atau di Instagram dengan nama Emily in Tel Aviv. Sampai jumpa minggu depan di sini, di Axis of Truth di JNS.